PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Saya masih ingin belajar lebih banyak tentang semua ilmu silat dan ilmu kadikjayaan. Itu bisa kau lakukan sambil jalan. Tapi kalau sudah kawin, saya harus menyediakan waktu untuk meladeni suami. Apalagi kalau punya anak. Waktu saya habis untuk ngurus anak dan rumah tangga. Berarti kau ingin bebas? Saya ingin bebas waktu saya masih belajar. Nanti kalau sudah berhasil, baru saya mau kawin. Anjani, ilmu silat dan ilmu kadikjayaan itu seperti candu. Candu? Ya. Semakin lama kau semakin mabuk, semakin ketagihan. Sebab semakin sulit, sehingga memerlukan perhatian yang luar biasa. Nah, maka disitulah kau akan lupa pada umur, lupa pada kawin. Akhirnya, kau akan jadi petualang. Terlalu asik berkelana, mengembara, menjelajahi buana. Lupa pada segalanya. Tapi sama saja, bukan? Sama saja. Maksudmu? Meskipun sudah kawin, tapi kalau hasrat untuk mempelajari ilmu tetap menggebu-gebu, bisa-bisa rumah tangga jadi terbengkalai. Akhirnya berantakan. Seperti juga dulu ibunda, yang akhirnya berpisah dengan ayahanda. Itu karena ayahmu tidak bisa diajak kerjasama. Ayahmu tidak mau mengerti keinginanku. Coba, kalau ayahmu mendukung apa yang aku mau, mungkin perkawinanku akan langgeng. Nah, kalau punya suami, biar bagaimana, hidupmu ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Dengan adanya seorang suami di sampingmu, kau tidak akan jadi perempuan yang liar, Anjani. Dan agar supaya cita-citamu ingin menguasai ilmu tidak terhambat, maka kau harus mencari suami yang cocok dengan dirimu. Artinya, suamimu juga seorang yang gemar mencari ilmu. Nah, dengan begitu, kau bisa seiring dan sejalan dengan suamimu. Sama-sama pendekar? Iya. Saya tidak mau. Tidak mau? Suami istri yang dua-duanya sama-sama pendekar belum tentu cocok. Sebab banyak contoh pasangan suami istri pendekar yang cerai. Jadi, kalau saya punya suami, saya tidak perlu dia seorang pendekar. Pokoknya asal mau mengerti saya dan percaya, sudah cukup. Iya, memang tidak perlu seorang pendekar yang utuh, yang harus menyertaimu, berkelana, mengembara, kesana kemari. Tapi setidak-tidaknya, dia juga orang yang gemar menuntut ilmu, sehingga akan mengerti pada istrinya yang juga gemar menuntut ilmu. Dan calon suami yang seperti itu sudah ada. Sudah ada? Iya. Jadi ibunda sudah mencarikan calon suami untuk saya. Ibunda akan menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan ibunda. Iya. Siapa dia? Bentar. Apa? Bentar? Iya. Kenapa? Bukankah dulu kau tidak menolak ketika dijodohkan dengan Bentar oleh ayahmu? Tidak. Jangan ibunda. Jangan jodohkan saya dengan Bentar. Anjani, apa alasanmu? Dia karena dia bekas kekasihku, begitu? Jawab, Anjani. Kau tidak mau pada Bentar karena dia bekas kekasihku, kekasih ibumu? Tidak. Jangan ibunda. Saya mohon ampun ibunda. Kasihanilah saya. Tidak. Kau harus kawin dengan Bentar. Tidak ada pemuda yang paling pantas menjadi suami anakku, menjadi menantuku selain Bentar. Tidak. Suli, kenapa Anjani itu kedengarannya menangis ya?
Aku tidak tahu. Mungkin dihajar. Dihajar? Ibu menghajar anak kan biasa. Tidak mungkin. Guru Lasmini sayang sekali pada Anjani. Tidak tahu ya. Ya, biarkan sajalah. Antara anak dan ibu, urusan pribadi mereka. Iya ya. Dengar Anjani. Tadi malam aku sabar menunggu jawabanmu. Sekarang kau harus memberikan jawaban. Sebab pagi ini aku akan pergi ke Madangkara menemui Bentar. Ibunda, saya mohon ampun. Katanya kau punya cita-cita ingin menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana bisa berguna bagi masyarakat kalau sama ibumu sendiri tidak patuh? Ampun Ibunda. Saya bersedia mempertaruhkan jiwa raga demi Ibunda. Suruh apa saja saya bersedia. Tapi janganlah saya disuruh kawin dengan Bentar. Saya tidak. Jangan paksa saya untuk menyerahkan diri saya kepada Bentar. Saya akan pasrah untuk laki-laki lain, tapi tidak kepada Bentar. Sebab dia ampun Ibunda. Sebab apa? Sebab dia bekas aku? Iya. Jawab. Jawab. Oh, keras kepala. Saya mohon maaf Ibunda. Anak keras kepala. Tidak patuh sama orang tua. Aduh. Ampun Ibunda. Ampun Ibunda. Ampun Ibunda. Guru, sudah. Kasihan Anjani. Jangan Guru. Guru, mohon ampun. Hentikan. Kasihan. Anjani nanti cedera. Diam. Anjani, kau jangan kemana-mana. Aku akan pergi ke Madangkara menemui Bentar. Dan kau Suli, Gandari, Ambika, dan semuanya murid-muridku. Pasti Guru. Jaga Anjani. Kalau aku pulang, dia tidak ada. Kalian semuanya aku bunuh. Mengerti? Pasti. Iya, ambil air sama kain yang bersih. Periksa tubuhnya. Iya. Kasihan Anjani. Mukanya babak belur, bibirnya pecah. Coba periksa tubuhnya. Ada tulang rusuk yang patah tidak? Iya. Kejam benar guru kita. Ya, anak sendiri dihajar sampai pingsan. Lasmini kalau marah serem ya, mengamuk. Iya, Anjani dipukul, ditampar, ditendang dan dijambak. Kasihan. Ayo, luka-lukanya dicuci. Iya. Baru aku tahu masalahnya. Rupanya Anjani dipaksa harus kawin. Hah? Anak belum mau kawin dipaksa? Dengan Bentar lagi, kacau. Wah, guru kita kenapa jadi ngawur begitu ya? Ngawur? Iya, Bentar kan kekasihnya. Itulah, makanya Anjani tidak mau. Ya tentu saja, kawin dengan bekas pacar ibunya. Ih, risih banget. Lasmini tidak punya perasaan. Sampai hati memberikan laki-laki bekas kundiknya. Dikawinkan dengan anaknya. Dia sudah pikun. Iya, benar. Lasmini sudah tua, sudah pikun, sudah tidak tahu lagi mana langkah yang baik dan mana yang buruk. Aku yakin Bentar juga tidak mau. Pasti dia akan menolak dikawinkan dengan Anjani. Iya, Bentar bukan orang gila. Ibunya dan anaknya dua-dua mau digarap. Tidak mungkin. Ya bisa-bisa Lasmini sendiri yang dihajar oleh Bentar. Iya, sebab sebenarnya Lasminilah yang gila. Nah, siuman. Anjani bangun. Sudah sadar? Aduh. Ampun Ibu.
Ampun, Ibunda. Sudahlah Anjani, jangan banyak bergerak. Tidur saja. Ibumu sudah pergi. Tenanglah. Kak Garnis, dengarkan sekali lagi kata-kata di dalam buku ini. Dala di kumaha, jelema hirup di dunia, moal bisa hirup nyorangan. Kitu deui nagara, moal bisa nagara ngadek nyorangan. Kudu wae ngebutuhkeun negara sejena. Apa artinya itu? Begini Kak Garnis, manusia hidup di dunia tidak akan bisa menyendiri, dia akan membutuhkan manusia lainnya. Apakah benar begitu? Benar sekali Kak Garnis. Mana ada manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa manusia lainnya. Dengan kata lain, tidak mungkin seorang manusia akan bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Aku rasa bisa juga manusia hidup menyendiri. Artinya, dia bisa hidup tanpa memerlukan bantuan manusia lainnya. Contohnya? Dia hidup menyendiri. Entah di hutan, entah di tengah laut, di tepi sebuah sungai, ataupun di dalam goa. Atau ya, di mana-mana saja. Pokoknya di sebuah tempat yang tidak terdapat manusia lainnya. Di tempat yang terasing? Begitu maksud Kak Garnis, bukan? Iya. Harus dilihat dulu. Apa sebabnya dia berada di tempat terasing yang jauh dari peradaban manusia? Maksudmu? Karena tentu ada sebabnya. Apakah dia memang sengaja mengasingkan diri ataukah tersesat? Kalau tersesat, jelas tidak disengaja. Jadi mau tidak mau, dia tetap berkeinginan dapat kembali ke dalam lingkungannya yang menyenangkan, yaitu hidup bersama manusia lainnya. Misalnya dia seorang penjahat yang dikejar-kejar pasukan keraton. Ya. Lalu dia bersembunyi di suatu tempat yang sangat terpencil dan terasing yang tidak bisa dijangkau manusia lainnya. Dia berjuang untuk tetap bisa hidup, menanam padi, sayur mayur, dan lainnya. Ya. Pokoknya tidak kekurangan makan. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan makan, mungkin masih bisa dilakukan sendiri. Tapi dari unsur kejiwaan, tidak akan bisa. Karena dia hidup terasing seperti itu, disebabkan karena terpaksa. Maka lambat laun, dia akan merasakan sebuah kerinduan. Dan tidak akan kuat menahan rasa sunyi terus-menerus yang seakan-akan terbuang dari dunia ramai. Karena sebenarnya, dia ingin tetap merasakan kenikmatan hidup di tengah-tengah kehidupan manusia yang wajar. Nah, mau tidak mau, dia tetap membutuhkan manusia lainnya. Sekarang bagaimana kalau sengaja? Memang sengaja mengasingkan diri? Iya, atas kemauannya sendiri. Iya. Meskipun sengaja, tentu ada sebabnya. Nah, apa sebabnya dia mengasingkan diri? Ya, seperti yang selalu dilakukan oleh raja-raja. Kalau tua, menyerahkan tahta singgasana kepada anaknya, lalu dia menyepi di sebuah pertapaan, mensucikan diri menjadi pertapa sampai mati. Alasan Kak Garnis terlalu lemah. Maksudmu? Masa Kak Garnis tidak pernah melihatnya? Sebelum sang raja itu menyucikan diri, jauh-jauh hari, para abdi keraton sudah sibuk membuat tempat pertapaan. Atau kalau sudah ada, pertapaan itu dibersihkan, bahkan dipugar. Kemudian di dekat pertapaan itu, dibuat pula sebuah rumah kecil sebagai tempat beberapa orang yang menjaga keselamatan raja. Supaya jangan sampai terjadi raja sedang bertapa dimakan harimau, atau ular berbisa, atau bahkan rumah pertapaan itu diseruduk gajah liar. Kemudian pula dibutuhkan tempat mandi, ruang makan, diladeni oleh 2 atau 3 orang pelayan yang sudah disiapkan. Nah, sang raja yang mengasingkan diri tersebut sangat tergantung sekali kepada bantuan orang lain. Perkataanmu benar, Bentar. Lalu sekarang, orang itu orang biasa. Iya? Dia mengasingkan diri karena benci kepada kehidupan manusia yang dianggapnya kotor. Dia ingin menjauhi kehidupan dunia ramai. Lalu mengasingkan diri, dan dia bercocok tanam sendiri, berkebun, membuat rumah sendiri di tengah hutan. Iya. Pokoknya dia bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Nah, bukankah bisa begitu? Dengan begitu,
Dia siap untuk tidak menjadi manusia. Siap untuk tidak jadi manusia? Iya, ingat Kak Garnis. Sehebat-hebatnya manusia, pasti punya kelemahan dan kekurangan. Nah, dengan kelemahan dan kekurangannya itu, dia tanpa sadar akan mengeluh. Dan di saat mengeluh itulah sebenarnya dia membutuhkan teman. Dan teman itu adalah manusia. Kalau dia bisa berteman dengan binatang, hewan penghuni hutan bisa dia ajak bicara sehingga menjadi temannya yang setia, bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, maka dia siap untuk tidak menjadi manusia. Maknanya? Tidak mungkin akan bisa membawa hewan binatang penghuni hutan rimba untuk hidup seperti manusia. Artinya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dia sebagai manusia. Justru dialah yang harus menyesuaikan diri dengan peri kehidupan binatang di alam bebas. Maka lambat laun, jadilah manusia yang binatang, dan bukan binatang yang manusia. Artinya manusia setengah binatang? Iya, kira-kira begitu. Oh, iya. Oh, itu yang terjadi pada manusia. Dan kata di dalam buku yang sedang kau baca itu mengatakan begitu pula dengan negara. Iya. Kitu deui jeung nagara. Moal bisa hiji nagara hidup nyorangan, kudu wae ngabutuhkeun nagara sejen. Nah, itu bagaimana artinya? Begini Kak Garnis. Artinya, tidak ada sebuah pun negara yang akan bisa hidup tanpa bantuan negara lainnya. Sebab, seperti juga manusia yang selalu membutuhkan manusia lainnya, maka negara pun akan selalu membutuhkan negara lainnya. Mengapa begitu? Sebuah negara seperti juga seorang manusia. Tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangannya. Coba sebutkan oleh Kak Garnis, negara mana di dunia ini yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan? Kerajaan yang terbesar dan termegah di wilayah Kulon, yaitu Kerajaan Pajajaran, adalah sebuah negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi. Tapi tetap saja punya kekurangan. Setiap tahun, Pajajaran harus mendatangkan 10.000 gerobak getah para untuk kebutuhan perawatan kendaraan-kendaraan perang dan perlengkapan senjata pasukan perangnya. Selebihnya untuk perawatan bangunan-bangunan penting yang besar-besar. Dari mana kebutuhan itu harus didapat? Dari sebuah kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Nusalarang. Nah, kerajaan sebesar Pajajaran sangat tergantung kepada kerajaan kecil. Mengapa begitu? Karena Kerajaan Nusalarang yang kecil itu adalah penghasil getah para yang terbaik. Sebaliknya, Kerajaan Nusalarang yang tidak punya laut dan sungai besar, setiap tahun sangat membutuhkan ikan untuk makanan rakyatnya. Maka dia mendatangkannya dari Pajajaran. Nah, kedua kerajaan itu satu sama lain saling membutuhkan. Iya. Lalu, negeri kita sendiri, Kerajaan Madangkara. Wah, sudah jelas banyak kekurangannya. Kerajaan kita hanya tergantung kepada hasil pertanian. Maka tidak heran, setiap tahun kita membutuhkan alat-alat pertanian yang bermutu tinggi. Dan kita mendatangkannya dari Kerajaan Saptarema. Sebab di sana penghasil alat-alat pertanian yang sangat baik. Dan kita setiap tahun mengirimkan kayu jati dan kayu rasamala yang bermutu tinggi untuk bahan membuat rumah di Kerajaan Saptarema. Wah, kau pinter, Bentar. Yang pinter bukan saya, tapi buku ini. Buku ini ditulis oleh Ayahanda Brahma. Jadi, Ayahanda Brahma lah sebenarnya yang pandai. Meskipun begitu, kalau kau sendiri tidak memiliki kemampuannya, akan percuma saja. Memang benar. Sehebat-hebatnya seseorang yang memiliki otak yang cemerlang, yang menulis sebuah buku pelajaran. Tapi kalau yang mempelajari buku itu tidak mampu atau tidak sanggup mencernanya, maka buku itu akan menjadi sia-sia. Akhirnya, hanya akan menjadi buku penghias kamar dipajang di lemari buku. Ya, kau benar. Daulat, Paduka, serta Den Ayu. Ada apa, Tamtama? Di luar ada tamu mohon menghadap. Tamu? Apakah dia menyebutkan siapa dirinya? Tamu itu seorang wanita. Wanita? Dia menyebutkan namanya Lasmini. Lasmini?
Daulat, Raden. Suruh dia masuk. Daulat, Raden. Aku pergi, Bentar. Kenapa Kak Garnis pergi? Lasmini datang tentu hanya ingin bertemu empat mata denganmu. Kak Garnis, Lasmini telah berjasa turut serta meringkus Bentar palsu pada peristiwa dulu itu. Dan jasanya diakui oleh Prabu Wanapati. Sehingga Lasmini diangkat sebagai warga kehormatan Kerajaan Madangkara. Nah, mengapa Kak Garnis harus menghindar jika dia datang? Aku bukan mantili, sehingga aku tidak pernah benci pada Lasmini. Tapi itu bukan berarti aku suka kepadanya. Kak Garnis, Kau adikku satu-satunya, Bentar, yang sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Jadi aku tidak berhak mencampuri urusan pribadimu yang berhubungan dengan perempuan yang kau sukai itu. ya, Lagi pula, aku ingin beristirahat. Kepalaku penat sekali. Belum bisa seperti kamu yang tahan 1 hari penuh mempelajari sebuah buku ilmu pengetahuan. iya, saya mengerti. Terima kasih Kak Garnis. Apa kabar Lasmini? Baik-baik saja. Semenjak peristiwa yang lalu, ketika muncul Bentar palsu, kau tidak pernah berkunjung ke sini. Aku sibuk. Oh ya? Iya. Wah, kalau begitu, tentu kau sudah bertambah ilmu kadikjayaan. Tidak juga. Kalau begitu kau sibuk karena waktumu tersita oleh kesibukanmu mengelola murid-muridmu yang banyak itu? Tidak juga. Lalu? Aku sibuk menciptakan ramuan obat awet muda. Aku berkata sesungguhnya. Kau ini ada-ada saja Lasmini. Kau tidak memerlukan obat awet muda. Sebab kau awet muda secara alamiah. Manusia tidak ada yang sempurna, bukan? Ya, bagaimanapun juga, ketuaan itu akan datang juga. Semuanya hanya soal waktu saja. Sebab lambat tapi pasti. Iya, benar. Tapi akhirnya semuanya aku buang. Kenapa? Ya, karena aku salah. Betul bukan aku salah? Iya, kau salah. Karena kau membendung apa yang seharusnya tidak perlu dibendung. Ya, karena aku merasa bersalah. Berarti aku sadar. Bagus. Dan seharusnya bersikap seperti itu. Ya, karena aku telah sadar itulah. Maka hari ini aku menemui kamu. Untuk? Untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal? Iya. Lasmini, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi dari hatimu. Bentar. Jangan tertawa. Aku tidak sedang melucu. Iya, tentu saja aku tertawa. Meskipun aku tahu kau tidak sedang melucu, tapi kedengarannya tetap lucu. Bentar. Sejak dulu aku sudah merasa tua untuk terus-menerus berkasih-kasihan dengan kamu. Tapi aku tidak peduli. Sebab aku tetap merasa muda, berjiwa muda, dan bersemangat muda. Tapi sekarang, aku benar-benar merasa tua. Tua yang sebenarnya, lahir maupun batin. Lasmini, terus terang, aku gembira dan sekaligus terharu bahwasanya kau akhirnya sadar juga tentang siapa dirimu. Iya. Aku juga terharu, bahkan amat berduka harus berpisah denganmu. Tapi tidak sekarang. Saat itu akhirnya akan tiba juga. Iya, benar. Nah, aku harap kau rela melepaskan aku. Sebab aku pun sudah rela melepaskanmu. Aku rela. Sebab hal itu memang harus terjadi di antara kita. Terima kasih, Bentar. Bentar kasihku. Lupakanlah semua apa yang pernah terjadi di antara kita. Buanglah nama Lasmini jauh-jauh dari hatimu. Tapi kenanglah aku, Lasmini, bahwa di dalam perjalanan hidupmu pernah
ada seorang wanita yang singgah di hatimu. Dan wanita itu seorang perempuan jalang yang tidak pernah mengerti arti puncak kebahagiaan. Lasmini, kau akan kukenang. Sebab kau pernah mengukir namamu dalam langkah hidupku. Bahkan namamu terukir dalam sejarah perjalanan hidup kerajaan Madangkara. Selamat tinggal, Bentar. Lasmini, meskipun kita sudah pasrah untuk saling melepaskan diri, namun tidak sampai harus kita menjadi patah arang. Maksudmu? Selanjutnya, kita bisa menjadi teman, sahabat, atau mengikat tali persaudaraan. Iya, perkataanmu sangat tepat, Bentar. Sejalan dengan hasratku. Karena itulah aku menemuimu, yaitu bermaksud untuk tetap melanjutkan hubungan kita, tapi bukan lagi sebagai hubungan sepasang kekasih, melainkan hubungan antara ibu dan anak. Oh, benarkah? Kau ingin menjadi ibuku? Apakah aku akan kau jadikan anak angkat? Lebih dari itu. Maksudmu? Kau jadi menantuku. Apa? Menantu? Iya. Kau harus kawin dengan Anjani. Kawin dengan Anjani? Iya. Kalau kau kawin dengan Anjani, maka kita akan tetap menjadi sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia. Kenapa kau tertawa? Lasmini, permintaanmu kenapa jadi ngelantur? Bentar. Bukankah sesuai dengan keinginanmu bahwa kita jangan patah arang? Iya. Nah, dengan kawinnya kau dengan Anjani, memang aku akan kehilangan kau. Sebab kau sudah menjadi milik Anjani. Dan aku sama sekali tidak boleh menyentuhmu. Tapi aku tidak kehilangan kau seluruhnya. Karena kau sebagai menantuku, yang sama saja sebagai anakku. Lasmini, apakah permintaanmu itu sudah kau renungkan dengan seksama? Sudah. Berarti perenunganmu salah. Karena tidak wajar. Tidak wajar? Iya. Bahkan boleh dikatakan permintaanmu itu permintaan yang gila. Kau sampai hati berkata seperti itu kepadaku. Apakah tidak gila? Aku bekas kekasihmu, lalu kawin dengan anakmu. Apakah kata orang nanti? Mereka akan berkata bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak waras. Kenapa harus peduli sama orang lain? Lasmini, karena kita hidup di tengah peradaban manusia. Jadi kita tidak mengabaikan masyarakat di sekitar lingkungan kita. Dan aku rasa Anjani juga akan sependapat denganku. Anjani terserah aku. Aku bisa mengatur dia. Lasmini, jangan memaksakan kehendak. Sebab sudah berkali-kali aku bilang, memaksakan kehendak itu tidak baik. Akibatnya akan merugikan dirimu sendiri. Jadi kau tidak mau kawin dengan Anjani? Tidak mau jadi menantuku? Tidak usah aku katakan. Dari semua uraianku tadi, maknanya sudah jelas, bukan? Terima kasih, Bentar. Selamat tinggal. Lasmini pulang dengan kecewa besar, dan di dalam hatinya timbul rasa sakit hati yang amat dalam kepada Bentar. Amban, Ini Mbok, minuman untuk Permaisuri Gusti Ayu Dewi Pramita. memangnya ada apa dengan minuman itu? Belum diminum. Belum diminum kok heran. Bukan begitu, Mbok.
biasanya pagi-pagi sekali sudah bangun. Lalu minuman hangat ini diminum. Sebab begitulah kebiasaannya. Tapi hari ini sudah siang begini, belum keluar dari kamarnya. Mungkin masih ngantuk, jadi tidur-tiduran saja. Apakah sakit ya? Wah, bisa juga itu. Maklum kan, usianya sudah lanjut. Ayo Mbok, kamu periksa. Aku tidak berani. Apalagi aku emban muda yang belum boleh keluar masuk kamar Gusti Permaisuri. Kalau begitu, ya sudah. Tunggu saja. Sebentar lagi juga beliau akan keluar. Tapi kalau kamu kan emban tertua di sini, kepala emban seluruh keputren, sudah dipercaya keluar masuk kamar penghuni keputren. Loh, kenapa kamu memaksa aku? Aku cemas, Mbok. Perasaanku tidak enak. Takut ada apa-apa dengan Gusti Permaisuri. Kalau merasa cemas atau was-was, seharusnya sejak tadi kau melaporkannya kepada Hulu Balang Kepala Regu, pengawal keputren. Nanti dia yang akan menyampaikannya kepada Den Ayu Karnis atau Raden Bentar. Iya ya, kenapa aku jadi tolol? Baiklah, aku akan menemui Hulu Balang. Daulat Den Ayu. Ada apa Hulu Balang? Hamba mendapat laporan dari emban keputren bahwa Permaisuri Ibunda Gusti Ayu belum bangkit dari pembaringan. Oh ya? Sudah siang begini, matahari hampir di atas kepala, Ibunda belum bangun. Daulat Den Ayu. Jangan-jangan Ibunda sakit. Cepat beritahu adikku Bentar. Sudah Den Ayu. Sudah? Lalu? Raden Bentar menunggu Den Ayu di pintu keputren. Baik, aku segera ke sana. Saya khawatir Ibunda sakit. Aku juga. Kemarin siang dan tadi malam aku tidak berkunjung ke Kaputren ini menjumpai ibuku. Nah, Mban, tentu kau melihat keadaan ibuku. Bagaimana keadaannya? 1 hari kemarin dan tadi malam sehat dan segar bugar Den Ayu. Tidak nampak sedikit pun tanda-tanda lesu atau kurang enak badan. Kau, Mbok? Daulat Den Ayu sama. Baiklah, aku akan mengetuk pintu kamar Ibunda ini.